Alhamdulillah RA Darul Fatah sebagian dari prestasi yang telah diraih diantaranya adalah juara pidato, melukis, menari di tingkat Kabupaten Bogor dan juara umum seni di tingkat Kecamatan Bogor, juara bimbing undang tingkat Kabupaten Bogor dengan berbagai aktivitasnya, baik aktivitas di sekolah, di luar sekolah atau outing kelas untuk menambah pengetahuan dari anak-anak kita, siswa-siswi Botul Atfal Darul Fatah. Selamat datang kepada penceramah kita yang kedua, Bapak Haji Roma Irama. Inilah dia unit kedua dari Darul Fatah, itu SDIT Darul Fatah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Fatah, dengan status akreditasi A, telah meluluskan angkatan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahabat saya sahibul bait Bapak Kiai Haji Soleh Ramli, tentunya beserta Ustazah Hajah Saidah Zaini dan Bapak Kiai Haji Yunus Sasi, Nurus Sasi, dan barusan saja kita dengar Ketua Masjid Istiqlal Bapak Dr. Andes Haji Mubarak, dan yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya kepada para beliau, para asatidzah dan para siswa-siswi yang saya hormati. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Terus udah. Hadirin hadirat, memperingati Maulid Nabi
tidak lain dan tak bukan dalam rangka lebih mengenal lagi siapa beliau. Karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka taat. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, Bu? Mau dosa-dosanya diampuni Allah, Bu? Kata Allah tadi apa? Taat kepada Nabi, yang artinya taat kepada Allah. Untuk bisa taat kepada Nabi, kita mesti kagum sama beliau. Betul? Untuk bisa kagum sama beliau, kita harus tahu siapa sebenarnya beliau. Betul? Oleh karena itu saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk menambah pengenalan kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mulai dari biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau diklaim sebagai Nabi yang terbesar di antara 124.000 Nabi. Ada berapa Nabi, Bu? 124.000. Di antara 124.000 Nabi ada 313 Rasul. Beliau adalah Nabi yang terbesar, teragung di sekian puluh ribu Nabi. Kenapa? Paling tidak ada 3 alasan. Mau tahu alasannya, Bu? Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelum beliau itu hanya diutus oleh Allah untuk bangsanya masing-masing, sifatnya lokal, kedaerahan, nggak boleh ke luar negeri. Paham? Contoh Nabi Lut alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Sadum saja. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus untuk bangsa 'Ad saja. Nabi Saleh alaihissalam juga hanya diutus untuk bangsa Thamud saja. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Pasti tahu Yesus ya, Bu ya? Iya, beliau sangat terkenal dalam dunia internasional. Beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Hal ini dikuatkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus.
Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Faham bu? Jadi Yesus itu nggak boleh keluar Israel, apalagi jauh-jauh ke Bojonggede. Faham? Lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk buat orang Bojonggede. Alhamdulillah. Ini bedanya ya. Kalau nabi yang lain skalanya nasional, kalau nabi kita internasional. Ini kelebihan beliau yang pertama. Karena misi beliau internasional, maka beliau dibekali dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang holistik, yang komprehensif, lengkap, menyeluruh. Sampai Allah bilang, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim, termasuk urusan perempuan. Betul? Surat An-Nisa komplit. Betul? Nah, sampai seorang Profesor Dr. Arnold Toynbee, siapa? Bang Toynbee, siapa? Profesor Dr. Arnold Toynbee, bukan Toyin. Beliau seorang sosiolog berkebangsaan Amerika. Setelah baca Quran, alhamdulillah masuk Islam. Kemudian beliau berkomentar yang disebarkan ke seluruh dunia. Beliau mengatakan Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Tuh, yang pertama kelebihan Nabi kita dari yang lain. Yang kedua, dari 124.000 Nabi, itu Allah dan para malaikat cuman bersolawat kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul? Enggak kepada Nabi yang lain. Betul? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Tahu artinya solawat? Apa? Woi, solawat apa bu? Oh, bilang. Solawat kalau dalam tinjauan bahasa itu artinya sholat. Kalau pluralnya sholat, maka singularnya sholat, pluralnya sholawat. Kalau mufradnya sholat, jamaknya sholawat. Paham? Jadi sholawat itu sholat, banyak sholat. Sebagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala,